Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi dalam minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan bersama Lose Eni dari GKT Nazaret dan Lose Ruli dari GKT Hosana Bumi Permai. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengundang adik-adik semua untuk boleh berdoa. Kita memohon pertolongan dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dalam minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Lose Yoel mau tunjukkan sesuatu nih untuk adik-adik. Coba ya tebak apa yang Lose Yoel tunjukkan. Teneng! Adik-adik tahu ini apa? Coba lihat ya. Coba lihat. Apa namanya? Ya, betul sekali. Ini adalah kartu baptis. Ini adalah kartu baptisnya Lose yang diberikan gerejanya Lose kepada Lose. Nah, kartu baptis ini atau surat baptis ini adik-adik diberikan gereja untuk jemaat yang telah dibaptis. Dibaptis anak maupun nanti sudah dewasa di CD ataupun baptis dewasa. Setiap mereka yang akan dibaptis dewasa dan di CD, gereja kita itu mengajarkan bagi mereka yang akan dibaptis maka harus mengikuti katekisasi lebih dulu. Apa sih tujuannya? Supaya yang akan dibaptis ngerti betul pengajaran yang ada di gereja kita. Maka ada namanya kelas katekisasi. Dan itu hukumnya wajib adik-adik. Jadi bagi mereka yang mau minta dibaptis, harus ikut kelas katekisasi. Tidak boleh tidak adik-adik. Jadi nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah besar, pasti nanti kalian akan mengikuti namanya kelas katekisasi di gereja kalian masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1517 di sebuah kota yang namanya Wittenberg, pada waktu itu ada peristiwa yang mengguncangkan seluruh kota itu, adik-adik. Karena ada pemimpin yang ingin mencari keuntungan sendiri. Dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara menjual surat penghapus dosa. Atau yang kita ketahui gitu ya, zaman kita namanya surat baptis adik-adik. Nah, surat itu diumumkan, surat penghapusan dosa itu bisa menghapuskan dosa manusia adik-adik. Barang siapa yang membeli surat itu dengan harga tertentu, maka dosanya akan dihapuskan. Bahkan orang yang sudah meninggal pun juga bisa dibelikan surat itu. Wah. Kok bisa begitu ya adik-adik? Dan tentunya karena itu pemerintah yang mengadakan, maka rakyat di Jerman pun mau beli surat itu. Karena bisa menghapus dosa mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal itu membuat seseorang yang bernama Martin Luther itu marah adik-adik. Dia kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah saat itu. Sehingga akhirnya dia memberanikan diri untuk menuliskan 95 alasan. 95 alasan yang menolak surat penghapus dosa yang diperjualbelikan oleh pemerintah saat itu. Sehingga pada waktu itu Luther menempelkan 95 alasan itu di pintu gereja adik-adik. Hal itu sebagai rasa protes Luther karena Luther tidak suka rakyat yang miskin tambah miskin gara-gara pemerintah yang mencari keuntungan sendiri lewat
menjual surat penghapusan dosa tadi. Wah, adik-adik, jadi rame ya pada waktu itu ya. Semua orang pada gelisah. Ternyata kalau pemerintah itu hanya mencari keuntungan dari rakyatnya saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal itu dilakukan Martin Luther karena Martin Luther pun juga belajar Alkitab dengan baik. Sehingga dia tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa dosa itu dihapus bukan karena dengan membeli surat penghapusan dosa, adik-adik. Tapi Tuhanlah yang menghapus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Bukan karena usahanya manusia dengan membeli surat penghapusan dosa tadi, adik-adik. Wah. Berarti ya, adik-adik ya, Martin Luther itu adalah contoh orang yang berani menolak ketidakbenaran yang terjadi saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbicara soal keberanian menolak ketidakbenaran, Lause menjadi teringat dengan salah satu tokoh seorang pemimpin Israel yang juga berani menolak ketidakbenaran. Siapa ya yang saat itu berani menolak ketidakbenaran ya adik-adik ya? Adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Pemimpin Israel. Depannya Y. Siapa? Wah, mungkin ada yang betul tuh adik-adik di rumah itu ya. Namanya Yosia. Nah, adik-adik tentu tahu kan, Yosia ini adalah pemimpin yang masih muda saat itu. Usia 8 tahun dia sudah terpilih menjadi raja bagi Israel dan Yehuda. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan 4 di situ menjelaskan adik-adik. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti yang kita baca tadi, Yosia pada waktu itu hadir di tengah konteks bangsa Israel itu kelam dan jahat. Bangsa itu telah melanggar perjanjian dengan Allah melalui penyembahan-penyembahan berhala, adik-adik. Melakukan tindakan-tindakan dosa yang sangat mendukakan hati Allah pada waktu itu. Katanya sih mereka mengaku sebagai umat perjanjian Allah, adik-adik. Namun perilaku mereka itu sudah rusak. Tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai umat perjanjian Allah. Bahkan firman Tuhan pun tidak mereka dengar, adik-adik. Adik-adik, bangsa Israel pada waktu itu sudah direformasi oleh Hizkia 57 tahun sebelumnya. Namun, setelahnya adik-adik, mereka hidup berpusat pada diri mereka sendiri. Mereka itu tidak punya pedoman yang mengontrol bahkan mengoreksi hidup mereka. Akibatnya adik-adik, bangsa Israel itu hanyut semakin dalam, dosa mereka semakin banyak adik-adik. Bahkan yang terburuk adalah mereka itu terus-menerus tanpa mereka sadari, mereka telah menyakiti hati Allah. Nah, adik-adik, di tengah situasi demikianlah
Yosia hadir sebagai pemimpin bangsa saat itu. Yosia masih muda belia. Namun ia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh bangsa Israel. Sehingga menjadi sama dengan mereka. Yosia tidak terpengaruh adik-adik. Justru sebaliknya, Yosia itu menampilkan diri sebagai seorang pemimpin yang berbeda dari pendahulunya, yaitu Manasye dan Amon. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa Yosia ini sebagai seorang raja yang melakukan apa yang benar di depan Allah, bahkan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Bahkan dikatakan juga Yosia ini adalah pemimpin yang tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Wah, ini pemimpin yang luar biasa ya adik-adik ya. Sebab hanya sedikit pemimpin yang punya penilaian seperti demikian. Sebagian besar daripada pemimpin Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Termasuk ayahnya dan kakeknya Yosia. Yaitu siapa? Manasye dan Amon. Kalau kita bicara soal Manasye adik-adik, justru Manasye itulah yang membuat situasi bangsa Israel saat itu menjadi sangat buruk. Bangsa Israel kembali melakukan penyembahan berhala yang sudah dirobohkan oleh Hizkia sebelumnya. Sejak saat itulah keadaan bangsa Israel semakin terpuruk. Bahkan dosa mereka semakin serius adik-adik, hingga sulit untuk diperbaiki. Ditambah lagi diperparah oleh Raja Amon yang melakukan kejahatan di hadapan Allah serupa dengan ayahnya. Namun adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam konteks demikianlah Yosia melakukan sebuah langkah yang berlawanan. Di saat bangsa Israel itu menyembah berhala, mereka hidup tenang-tenang, nyaman-nyaman. Namun Yosia keluar menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Seperti ikan Nemo yang melawan arus adik-adik. Saat itu bangsa Israel semua di dalam dosa penyembahan berhala. Yosia tidak ikut seperti bangsa Israel saat itu. Justru dia apa? Mulai mencari Allah. Di usianya yang ke-16, Yosia datang kepada Tuhan. Dia ingin melawan tren penyembahan berhala dan dosa yang saat itu dianggap normal sekali oleh bangsa Israel. Keberanian Yosia itu tercermin karena kualitas hatinya. Yosia punya kualitas hati yang berpusat kepada Allah adik-adik. Maka tidak heran jika segala keputusan yang Yosia ambil merupakan ekspresi dari ketaatannya kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita pelajari. Kalau adik-adik menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, maka segala sesuatu perilaku yang kita lakukan, itu adalah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian juga dengan Yosia adik-adik. Yosia saat itu adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Raja yang taat kepada Tuhan. Sehingga waktu dia melihat rakyatnya, bangsanya sedang terpuruk di dalam dosa, Yosia berani melawan ketidakbenaran saat itu. Yosia berani meluruskan apa yang tidak benar saat itu adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita miliki. Bila adik-adik melihat sesuatu yang tidak benar terjadi, adik-adik harus berani menegurnya. Misalkan demikian, tatkala adik-adik sedang di mobil sama papa mama kalian, kemudian papa atau mama yang lagi setir mobil itu melanggar rambu lalu lintas. Adik-adik sebagai anak Tuhan pun juga bisa mengingatkan papa mama, "Pak, Ma, jangan melanggar rambu lalu lintas dong. Itu salah, itu bahaya."
Hal kecil seperti itulah yang adik-adik bisa lakukan. Mungkin di tempat-tempat yang lain tatkala adik-adik itu melihat mungkin teman membuang sampah sembarangan, atau mungkin kakakmu, adikmu, atau pembantumu itu melakukan tindakan yang tidak berkenan. Adik-adik bisa mengingatkan, menasehati dengan kasih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama dengan Lause menjadi orang yang berani untuk kebenaran. Kalau benar, jangan takut. Tetaplah adik-adik berbuat benar. Kalau ada yang salah, tegurlah dengan kasih adik-adik. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ayo belajar bersama dengan Lause untuk menjadi agen-agen pemberita-pemberita kebenaran yang baik. Kalau ada yang salah, tegurlah dengan kasih. Ingatkan dia. Meskipun di dalam masa pandemi ini kita jarang ketemu dengan teman-teman kita, yuk belajar dengan Lause. Ingatkan teman-temanmu yang mungkin tidak ikut Zoom class, tidak ikut ibadah, atau waktu persekutuan di tempat kalian masing-masing. Ini kok nggak ada ya? Coba diingetin. Barangkali dia lupa. Mari sama-sama adik-adik belajar untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang ringkas ini. Kami belajar dari Martin Luther, seorang pemberani. Berani menyuarakan pendapatnya yang benar. Karena Martin Luther adalah seorang pembelajar yang baik. Dia ngerti sesuatu yang salah, maka dia berani menegurnya. Demikian juga dengan Raja Yosia yang juga berani untuk mengatakan, untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan, tolonglah kami semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami juga bisa belajar dari kedua orang yang kami pelajari hari ini. Tuhan, tolonglah kami juga belajar daripada kasih Allah yang luar biasa, yang rela berkorban bagi kami yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Bila mana hidup kami masih diliputi dengan dosa-dosa yang kami sembunyikan, yang papa mama kami nggak ngerti, atau kadang-kadang kami nggak sadari. Oh Tuhan, ampunilah kami. Berikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami dengan baik, agar hidup kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu dalam menempuh studi secara online. Tuhan, sertailah mereka. Segala kesulitan yang mereka hadapi, tangan Tuhan boleh memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan, demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap semangat di dalam menjalani hari-harimu. Tuhan Yesus memberkati.